Baik, teman-teman, selamat malam semuanya. Sebelum kita mulai, mungkin kita pastikan dulu apakah suara saya sudah terdengar cukup jelas di teman-teman semua. Terdengar, Mi. Dengar ya. Oke. Baik, teman-teman, ini adalah pertemuan kita yang terakhir. Tentu di kita sudah melakukan serangkaian beberapa series mata kuliah di pembahasan eh, marketing communication and public policy. Jadi ini adalah pertemuan terakhir dan kita akan menuju pada ujian ya. Eh, Adapun mekanisme ujian nanti akan saya jelaskan ketika eh, pada sesi terakhir atau ketika materi kita sudah bahas pada bagian akhir pada pembahasan kita pada malam hari ini. Baik teman-teman, di pertemuan kali ini kita akan membahas ada 4 aspek ya. Kita akan membahas tentang game theory. Sebenarnya game teori ini banyak dipakai di pendekatan bisnis, tapi juga banyak dipakai di politics. Kita juga akan melihat secara singkat tentang public opinion, kemudian agenda setting dan public policy. Saya pikir untuk segmentasi public opinion, agenda setting dan policy atau kebijakan publik ini, Anda sudah mendapatkan pendekatan di apa namanya kelas lain mungkin ya, yang mungkin lebih komprehensif. Tentu kita akan menyentuh bagian itu dan kita akan lihat seperti apa kira-kira secara teoretikal pendekatannya. Baik, teman-teman, kita memasuki pembahasan berikutnya. Jadi, sekedar mengingatkan teman-teman kita pada pembahasan sebelumnya kita mempelajari tentang struktur pasar. Ini hanya untuk mengingatkan kita eh, bahwa kita pada sesi sebelumnya sudah membahas, kita belajar tentang struktur pasar, termasuk melihat ada beberapa jenis seperti misalnya pendekatan yang struktur pasar seperti misalnya pasar persaingan sempurna, kemudian monopolistic competition, oligopoli, monopoli, duopoly, kemudian natural monopoly dan platform market. Ini sudah kita bahas pada pendekatan sebelumnya atau pembahasan sebelumnya. Jadi sebenarnya kalau kita mungkin ini pendekatan ini akan cukup baru bagi teman-teman semua. Jadi teman-teman yang disebut dengan bisnis itu pasti ada kompetitor, pasti ada pesaingnya. Dan persaingan itu kan membutuhkan strategi bisnis. Dan strategi bisnis itu biasanya membutuhkan yang disebut dengan game theory. Jadi ini bukan Anda main game ya, tapi ada teori di mana Anda bisa pakai untuk menganalisa dan memenangkan persaingan ya. Jadi teman-teman, langkah yang digunakan untuk memainkan persaingan tersebut bisa menggunakan dua pendekatan utama, yakni dengan menggunakan bisnis strategi, tapi juga bisa diperkuat dengan menggunakan aplikasi dari game theory. Nah, kalau kita bicara tentang misalnya perfect competition atau pasar persaingan sempurna, kalau kalian masih mungkin mengingat bahwa kalau pasar persaingan sempurna itu dia membutuhkan pemain yang banyak atau yang penjualnya banyak, yang beli juga banyak ya. Nah, untuk pendekatan bisnis strategi ini biasanya dilakukan dengan pendekatan untuk mengurangi biaya, kemudian mengurangi efisiensi atau naiknya biaya dalam biaya operasi ya. Itu kita menyebutnya dengan efisiensi operasi atau biaya operasi. Nah, sebenarnya kalau pendekatan game teori ini tidak ada yang tidak ada yang cukup signifikan yang bisa dipakai di dalam pendekatan ini. Mungkin kenapa tidak ada pendekatan yang cukup signifikan dipakai misalnya dalam game teori karena permasalahan utamanya adalah uh, terletak uh, pada terlalu banyaknya pemain dan terlalu banyaknya barang sehingga secara kontekstual, secara aplikatif dia menjadi overcrowded. Mungkin itu yang bisa dilihat ya. Jadi kalau dalam pemainnya banyak ya tidak ada signifikansi game yang bisa kita pakai atau strategi game yang bisa kita pakai. Mungkin contoh misalnya kalau di kondisi pasar apa namanya ini agriculture Indonesia. Kemudian berikutnya kalau kita lihat dari monopolistic competition
Apa yang bisa kita lakukan dengan monopolistic competition? Tentu kita melakukan yang disebut dengan produk diferensiasi ya. Jadi kita secara aktif melakukan diferensiasi produk melalui branding, kemudian kita juga mentarget pasar yang niche atau highly segmented. Nah, yang bisa kita pakai dalam game teori ini tentu adalah melakukan yang disebut dengan repeated games. Jadi, for instance, kayak perusahaan itu menggunakan advertising dan promosi untuk menjaga loyalitas terhadap merek dan tentu juga customer retention. Jadi mendapatkan uh, apa namanya customers baru. Seperti misalnya Anda lihat lokal cafe yang bersaing dengan Starbucks ya, mereka pasti akan melakukan yang disebut dengan repeated games. Jadi gamesnya itu selalu di repeat ya, kayak misalnya mereka menggunakan advertising, kemudian promosi supaya either dari customers ini itu mau ke cafe mereka. Kemudian kita lihat berikutnya oligopoli ya. Apa yang dilakukan bisnis strategi di oligopoli itu pasti persaingan di harga dan eh, apa namanya kompromi dengan perusahaan lain. Mereka juga melakukan inovasi produk dan melakukan segmentasi pasar. Nah, game teori yang bisa dipakai di dalam bisnis ini adalah melakukan prisoner's dilemma. Nah, apa contohnya dilemma dalam game teori ini adalah melakukan perang harga ya. Jadi semakin Anda murah harganya, maka dia makin turunkan. Nah, bisa juga misalnya mereka apa namanya berkongsi atau mereka membuat kesepakatan karena pemainnya sedikit, mereka sama-sama menguntungkan. Yang biasanya jadi korban itu adalah customers atau pengguna dari barang tersebut. Baik. Nah, kemudian yang berikutnya bisa dilakukan adalah dalam game teori ini tentu adalah melakukan yang disebut dengan kick demand curve. Jadi biasanya perusahaan itu menghindari yang disebut perubahan harga untuk menjaga stabilitas. Itu mungkin Anda lihat ketika persaingan antara Gojek dan Grab ya, itu harganya itu pada fase yang sama itu bisa very highly stable ya. Mereka tidak mau mengurangi atau tidak mau melakukan perubahan terhadap harga mereka secara signifikan, meskipun tentu perusahaan tidak mesti harus misalnya pada segmentasi atau posisi harga yang sama pada atau waktu yang sama, tetapi Anda bisa melihat periodically harga mereka itu tidak jauh berubah. Mungkin Anda bisa melihat misalnya dalam 3 bulan itu perubahan tidak terjadi perubahan harga secara signifikan karena memang mereka berusaha untuk menjaga terjadi perubahan harga agar tidak ada perubahan dalam permintaan. Nah, ini disebut dengan kick demand curve. Jadi demand-nya itu harus sedemikian rupa itu terjaga ya. Kemudian berikutnya adalah monopsoni, teman-teman. Nah, bisnis strategi yang dilakukan dalam monopsoni ini tentu adalah berusaha untuk mengontrol biaya dan meningkatkan kekuatan pembeli dari apa namanya by exerting power buyer. Jadi meningkatkan kekuatan pembeli. Kemudian biasanya mereka itu melakukan yang disebut dengan long term exclusive contract dengan supplier. Nah, game yang bisa dipakai di dalam monopsoni ini adalah bargaining game. Jadi monopsomis itu bernegosiasi dengan supplier dengan harga yang paling murah. Kadang-kadang ini ya, kalau terjadi eh, negosiasi yang cukup intensif itu akan menyebabkan atau bisa membawa pada ketidakseimbangan kekuasaan. Nah, biasanya ini terjadi pada sektor yang, kayak contoh misalnya proses perikanan di Sulawesi ya. Nah, kemudian monopoli teman-teman. Jadi eh, bisnis strategi yang dilakukan dalam monopoli ini adalah menentukan harga untuk memaksimalkan keuntungan, kemudian mengontrol pasar melalui apa namanya secara legal atau dengan memberikan yang disebut dengan natural barrier atau hambatan secara natural. Game yang bisa dipakai di sini adalah sequential game, di mana monopoli strategically orang atau perusahaan yang memonopoli itu secara strategis menentukan harga atau hasil dengan mengetahui knowing competitors cannot enter easily, dengan mencegah supaya competitors itu tidak mudah memasuki pasar. Jadi memang secara targetednya dia itu mereka nggak mau ada pesaing. Itu juga mungkin yang Anda lihat ketika perusahaan besar ya seperti misalnya Facebook itu mereka secara ketika melihat perusahaan baru itu mereka langsung tuh membeli perusahaannya. Kemudian duopoli teman-teman,
Jadi kalau duopoli itu karena pemainnya sedikit ya, dia fokus pada diferensiasi secara kompetitif. Kemudian mereka membentuk strategic partnership untuk menaikkan segmentasi market share mereka. Nah, game yang bisa dipakai di dalam model ini adalah Cornet model. Jadi perusahaan itu berkompetisi pada jumlah kuantitas produk yang mereka produksi, seperti misalnya Airbus dan Boeing. Kemudian juga bisa memakai Bertrand model. Eh, jadi Cornet dan Bertrand model ini nama orang ya teman-teman. Jadi mungkin Anda berpikir Cornet artinya apa, Bertrand, Bertrand artinya apa, itu nama orang. Jadi orang inilah yang kemudian mengeluarkan game teori ini. Kemudian biasanya kalau dalam Bertrand model itu perusahaan berkompetisi untuk undercutting prices ya, untuk mencegah misalnya terjadinya penurunan harga. Nah, kemudian yang berikutnya adalah natural monopoly. Nah, apa yang dimaksud dengan eh, natural monopoly di sini adalah monopoli secara natural ya. Nah, kita lihat bisnis strategi yang dilakukan dalam monopoli adalah melakukan biaya apa efisiensi biaya dengan memaksimalkan jangkauan customer, kemudian comply atau apa namanya tunduk dan patuh terhadap peraturan pemerintah. Nah, game yang bisa dipakai adalah regulated outcome, di mana pemerintah kemudian menentukan eh, harga untuk menghindari adanya eksploitasi yang disebabkan karena kekuatan monopoli, seperti tanya kasusnya seperti misalnya kereta api Indonesia ya. Kemudian digital platform seperti yang kita sudah bahas ya. Kalau digital platform itu pasti dia meningkatkan dampak dari perluasan pasar dan dominasi pasar melalui secara internet atau online. Kemudian apa penentuan strategi itu dilakukan melalui data driven personality dan innovation. Nah, biasanya kalau dalam game theory yang dipakai itu adalah network externality, jadi lebih banyak user itu akan meningkatkan value dari platform. Dan biasanya mereka juga bisa menganalisa performa dari pasar itu akan seperti apa ya, karena perusahaan-perusahaan besar itu mereka punya database, they know exactly like jam berapa kalian suka online, kemudian barang apa yang kalian suka, size-nya berapa, ini etc. etc. Tentu mereka dengan platform tersebut lebih mudah untuk melakukan yang disebut dengan target market, menentukan target market dan pada timing kapan bisa mereka melakukan gencar promosi dan sebagainya. Kemudian game yang bisa dilakukan adalah zero sum game, di mana kompetisi mendominasi platform ekosistem. Jadi kalau zero sum game itu teman-teman pasti ada yang kalah dalam game tersebut. Jadi itu sebabnya kalau kita lihat dalam digital marketing platform terlalu banyak ya, kayak Tokopedia, Shopee, Lazada, etc. etc. Itu pasti ada yang jadi pemenang. Dalam setiap kompetisi itu pasti ada pemenangnya. Nah, inilah teman-teman struktur pasar. Nah, kita lihat dulu ya apa yang dimaksud dengan game theory karena kita sudah membahas cukup banyak. Oh, sorry, kita sudah cukup membahas signifikan ya tentang apa jenis dari struktur pasar, kemudian strategi bisnis dan game theory yang dipakai. Karena kita lihat apa itu game theory, teman-teman. Jadi bagi Anda yang baru mendengar yang disebut dengan game theory itu sebenarnya banyak dipakai untuk memahami pergerakan suatu usaha, bisnis. Nah, bisa juga dipakai untuk memahami pergerakan all kind of game, like even political game. Nah, game teori ini, menurut John von Neumann dan Oscar Morgenstern, itu game teori ini adalah studi dengan menggunakan model matematika untuk bisa melihat strategic interaksi atau setiap perusahaan, setiap orang itu kan punya strategi masing-masing. Dan ketika melakukan, kita bisa menganalisa misalnya strateginya dia seperti apa, kita kemudian bisa mengambil eh, keputusan kita akan melakukan pendekatan strategi yang seperti apa. Kemudian Jonas, mungkin Anda pernah nonton filmnya ya. Eh, beliau punya pendekatan yang disebut dengan Nash equilibrium atau keseimbangan Nash. Jadi kondisi di mana game itu, di mana pemain eh, bisa mendapatkan keuntungan dengan merubah strategi mereka jika ya, yang lain itu menjaga strategi mereka itu tidak berubah. Jadi kita hanya bisa memenangkan permainan jika orang lain itu atau kompetitor kita itu tidak merubah strateginya, tapi kita merubah game kita atau merubah strategi kita.
Nah, pentingnya Nas ini memperkenalkan yang disebut dengan equilibrium concept, di mana menjelaskan hasil yang stable itu dalam kompetisi yang strategik. Kemudian kita bisa lihat definisinya dari Thomas Selling, di mana dia memperkenalkan yang disebut dengan strategic behavior. Jadi game theory itu menganalisa bagaimana lawan kita itu membuat keputusan, terutama dalam konflik dan bagaimana skenario koordinasinya. Sama contohnya misalnya teman-teman kita melihat kemarin ketika Tokopedia kemudian bekerja sama dengan TikTok, tentu of course itu akan membuat pesaingnya dalam pasar tersebut seperti misalnya Shopee, etc., itu pasti ketar-ketir karena mereka tahu ketika ada perubahan skenario strategi bisnis, mereka harus mengantisipasinya. Kalau mereka tidak mampu beradaptasi dan merubah strategi mereka, mereka akan kalah dalam persaingan. Begitupun dalam politik juga Anda bisa pakai ya. Kemudian scaling model itu bisa menjelaskan kooperasi, kemudian kerjasama dan strategi strategic move ya, langkah strategik antar perusahaan. Anda mungkin bisa melihat kenapa satu perusahaan bisa bekerja sama dengan perusahaan lain. Anda harus bisa melihat behind the scene kenapa mereka mau bekerja sama. For instance, mungkin perusahaan itu ownersnya dengan owners yang lain mungkin family, bisa saja mungkin behind the scene pemilik perusahaan itu dulu adalah teman kecil bahkan teman satu kompleks. Itu semua harus bisa diprediksi dengan baik. Kemudian bisa juga mungkin Anda bisa lihat case-nya banyak terjadi di Harvard bahkan top business school. Itu banyak perusahaan yang kemudian merging dan bekerja sama dengan perusahaan lain karena behind the story ternyata mereka adalah teman kuliah. Nah, this is basically the game theory ini bisa menjelaskan why decision, kenapa suatu keputusan itu bisa diambil oleh certain players. Kemudian pendekatan dari Robert Axelrod, ya, beliau memperkenalkan yang disebut dengan repeated games. Jadi games atau strategi yang selalu dipakai berulang-ulang. Sama ya, kalau setiap orang itu ketika melakukan eh, pendekatan ya, kadang-kadang itu strateginya nggak dirubah tuh. Jadi menurut dia kooperasi bisa muncul melalui repeated interaction. Jadi kerjasama itu bisa muncul karena terjadi interaksi yang berulang. Misalnya biasanya fokusnya itu pada strategi jangka panjang untuk membentuk yang disebut dengan trust, kepercayaan in competitive and dalam pasar yang kompetitif dan pasar yang kooperatif ya. Jadi biasanya juga Anda yang tadi saya sebutkan ya, kalau kita mau memahami misalnya pergerakan suatu perusahaan, Anda juga bisa melihat misalnya perusahaan ini kok tiba-tiba bekerja sama dengan si A, perusahaan si A bekerja sama dengan perusahaan si B. Itu tuh tidak terjadi secara tiba-tiba ya teman-temannya. Itu terjadi karena ada root cause-nya, ada historical behind the scene-nya. Bisa saja mungkin Anda tidak tahu bahwa ternyata mereka memiliki hubungan keluarga, hubungan politik, hubungan sekolah dan sebagainya, atau interaksinya sudah terbangun sejak lama. Dan itu semua akan mempengaruhi hasil dari bisnis. Bagi Anda yang terutama game teori ini tuh sering dipakai di perusahaan yang besar ya. Tapi sebenarnya juga perusahaan kecil Anda bisa pakai karena kalau kita pengen memenangkan persaingan yang harus kita lakukan adalah dengan memetakan resiko dari pesaing-pesaing kita. Kemudian kita lihat teman-teman benefit dari menggunakan game teori dalam menganalisa kompetisi bisnis dan strategi itu ada 4 hal. Pertama adalah kalau kita menggunakan game teori, em, kita akan bisa memahami apa interaksi secara strategis antar pemain. Jadi kita bisa memahami understanding strategic interaction. Jadi game teori ini bisa membantu bisnis untuk menganalisa kira-kira pilihan strategik dari kompetitor, supplier, dan customers. Kita bisa melihat misalnya jika ada pemain baru dan kita bisa menganalisa, oh pemain baru itu ternyata dia tetangga misalnya dengan si B, maka kemungkinan besar mereka bisa bekerja sama. Oleh karena itu, Anda ketika mengetahui hal tersebut harus kemudian mendesain strategi baru ya, misalnya apakah pricingnya harus dirubah, advertisingnya harus dirubah, atau Anda harus bekerja sama dengan perusahaan lain supaya tidak terjadi market share Anda itu tidak tergerus dari persaingan. Nah, biasanya itu kalau kita eh, melakukan game game strategi ini biasanya
agak susah kalau pemainnya terlalu banyak. Jadi ini biasanya sektornya itu kalau pemainnya besar dan tidak terlalu banyak ya. Misalnya hospital. Berapa sih big hospital di Jakarta misalnya ya, kita bisa petakan. Jangan sampai misalnya muncul hospital baru sehingga hospital yang sudah ada itu dia kemudian tergerus dari persaingan. Kemudian yang kedua adalah kita sebenarnya bisa menggunakan teori ini untuk memprediksi kompetitor behavior. Jadi perilaku dari kompetitor kita itu kita bisa prediksi dengan menggunakan game ini. Jadi bisnis itu bisa mengantisipasi bagaimana kompetitor bereaksi terhadap perubahan harga. Kemudian peluncuran produk dan market entry. Jadi kita bisa tahu, misalnya ketika kita meluncurkan produk baru, kira-kira pesaing kita itu akan melakukan apa. Begitupun sebaliknya ya, jika misalnya pesaing kita meluncurkan produk baru, kira-kira kita benar nggak dia bisa mengantisipasi langkah bisnis yang akan kita ambil. Ya, jadi model biasanya yang dipakai dalam game strategi ini adalah Cornet model itu bisa membantu perusahaan untuk memprediksi output atau hasil dari kompetisi. Kemudian yang ketiga adalah optimizing pricing and market position. Jadi bagaimana caranya kita mengoptimasi harga yang kita tentukan dan posisi pasar kita. Jadi kita itu jangan menentukan harga hanya berdasarkan pada perkiraan, tidak ada justifikasi modeling dalam artian kita harus mengukur harga ini dengan akurasi matematik economic modeling yang tepat. Jadi kalau misalnya mereka menaikkan harga 500, apakah sudah tepat kalau kita menaikkan harga juga 500? Atau kita mengurangi harga ataupun sebaliknya. Jadi game teori ini bisa menjelaskan perang harga, bisa menggunakan veteran model dan cooperative pricing dalam oligopoli. Jadi manfaatnya itu adalah mencegah destructive competition while kita menjaga market share kita ya. Jadi jangan sampai kemudian persaingan itu benar-benar sudah bukan lagi bermanfaat buat kita, tapi merusak pasar itu sendiri. Kemudian keempat adalah decision making under uncertainty. Jadi kita bisa mengambil keputusan dalam kondisi yang tidak pasti ya. Seperti contoh ketika COVID kemarin. Jadi pada saat uncertain kita nggak tahu ini apakah akan ada vaksin atau tidak, itu perusahaan bisa mengambil keputusan dengan membuat beberapa proyeksi. Jadi perusahaan bisa mengakses kira-kira nih risk rewardnya, resiko, kemudian keuntungannya, trade-off-nya gitu ya. Kemudian mengadopsi ya pendekatan bisnis yang agresif atau pendekatan strategi yang defensif. Seperti misalnya Chicken Game. Chicken Game itu teman-teman sebenarnya dalam apa game teori itu adalah Anda bayangkan kalau misalnya ada di jalan ya ada dua mobil yang saling berhadapan dengan laju kencang itu untuk menentukan siapa pemenangnya harus dilihat kira-kira siapa yang akan menghindar dari persaingan ini. Nah, itu yang disebut dengan chicken game. Biasanya itu dipakai kalau perusahaannya tuh gede banget tuh. Jadi sama-sama punya kekuatan yang besar, sama-sama punya nyali, sama-sama punya kemampuan, dan biasanya game yang akan dipakai ini biasanya dipakai dalam chicken game. Meskipun juga ya, game teori ini biasa juga dipakai di perang. Misalnya satu negara punya kemampuan perang yang sama-sama ya, militernya sama misalnya 10-10. Apa misalnya soldiernya atau tentaranya 10, lawan juga 10, ya sama-sama punya kemampuan yang sama. Nah, untuk menentukan siapa pemenangnya, suruh aja dia misalnya berperang. Nanti akan ketahuan siapa yang kalah dan sebagainya atau menyerah ya. Contoh misalnya vintage company ya, eh, itu biasanya mereka sanggup menerima kekalahan untuk mendominasi market share. Tentu teman-teman kita tidak bisa menjelaskan secara detail semua game ini karena sebenarnya ini cukup complicated dan harus menggunakan model matematika. Tapi mungkin sebagai gambaran buat kalian sudah cukup bisa memahami kira-kira untuk apa sih manfaat kita belajar game teori ini. Kemudian manfaat berikutnya adalah encouraging cooperation and partnership. Jadi mendukung terjadinya kerjasama dan partnership. Model seperti repeated game, tit for tat itu mendemonstrasikan bagaimana bisnis bisa berkembang dan bekerja sama dalam bentuk kerjasama jangka panjangnya. Banyak sebenarnya jenis perusahaan yang bisa besar itu dengan kerjasama jangka panjang, teman-teman. Anda mungkin bisa lihat brand besar seperti Sony dan Ericsson. Jadi Sony itu perusahaan berbeda, Ericsson itu perusahaan berbeda dan mereka cooperate together. Mereka buat brand yang disebut dengan Sony Ericsson. Jadi strategic alliance antara supplier dan manufacturer itu juga bagus ya.
Kemudian achieving competitive advantage, tentu ya, game theory ini bisa membantu perusahaan untuk mencari kira-kira strategi unik mereka untuk menjadi market leader, seperti misalnya stackable leadership dalam output competition. Mungkin contoh sederhana seperti Apple bisa menentukan benchmark pasar melalui dengan cara yang mereka meluncurkan produk terbaru mereka. Jadi tidak ada yang bisa menyaingi Apple ketika misalnya Apple launching their product on September, baru kemudian Samsung launching their product on February. So they are earlier. There's a good things ketika kita launching produk lebih dulu daripada competitors kita, itu artinya kita get attention lebih dulu dari pesaing. Tapi kalau misalnya kekurangannya adalah ketika kita launching the product, tentu kompetitors kita bisa kemudian mengkritik ya produk kita kekurangannya ada di mana ya dan sebagainya. Kemudian ketujuh adalah market entry and exit decision ya. Jadi perusahaan bisa menganalisa apakah it's a good time basically untuk memasuki pasar atau keluar dari pasar berdasarkan dari competitive reaction. Jadi kita bisa mengetahui kira-kira competitors kita itu behavior seperti apa. Jadi kita bisa kemudian mengambil strategi. Contoh sederhana misalnya Blue Ocean Strategy. Blue Ocean Strategy itu adalah di mana sektor itu belum terlalu banyak pemainnya ya. Nah, sementara lawannya Blue Ocean Strategy itu adalah Red Ocean Strategy, di mana suatu bisnis itu pemainnya udah terlalu banyak. Kayak contoh mungkin eh, bakso itu yang bisnis bakso itu udah terlalu banyak. Dia disebut dengan Red Ocean Strategy. Kemudian 8 adalah network effects in digital market. Jadi platform itu biasanya menggunakan network externality untuk menumbuhkan adaptasi terhadap user baru dan menciptakan eh, pemenangnya. Jadi kalau misalnya Anda mulai, contoh misalnya perusahaan pertama, let's say Google yang masuk bisnis online advertising. Jadi dia akan terus memonopoli karena dia pemain pertama yang memasuki sektor tersebut. Bisa juga kalau di Indonesia misalnya Tokopedia dan GoPay, mereka adalah platform digital pertama yang di Indonesia dan tentu karena mereka pertama, mereka punya market share tersendiri ya. Dan mereka yang memperkenalkan misalnya modeling tersebut. Sekarang kita lihat teman-teman ada beberapa jenis eh, game teori. Ya, pertama adalah tadi ya ada prisoner's dilemma ya. Prisoner's dilemma itu situasi di mana dua aktor itu bertindak berdasarkan kepentingan mereka dan membawa pada suboptimal outcome for both. Jadi masing-masing itu berusaha keras. Nah, biasanya dalam bisnis aplikasi itu di diperkenalkan yang disebut dengan perang harga. Mungkin contoh. Jadi masing-masing tuh saling menekan nih siapa nih yang akan menurunkan harga mereka. Seperti contoh misalnya persaingan harga antara Gojek dan Grab ya untuk mendapatkan eh, pangsa pasar. Jadi persaingan harga itu sangat agresif. Sebenarnya ini bagus. Eh, jadi bayangkan misalnya prisoner dilemma itu ada berada dalam penjara ya. Anda masing-masing punya strategi yang sama untuk memenangkan persaingan. It's a good thing sebenarnya untuk customers. Kalau customers itu kalau mereka persaingan harga kita dapat harga yang murah. Kemudian a Nash equilibrium, jadi kondisi di mana pemain state where no player, tidak ada pemain yang bisa mendapatkan keuntungan jika pemain itu tidak merubah strategi mereka. Jadi mereka selalu menggunakan strategi yang sama. Nah, biasanya pemain itu, nah ini biasanya ini penting ya. Jadi jika pemain itu tidak bisa mendeteksi kira-kira si players ini akan merubah game mereka, mereka tuh bisa losing the game. Nah, contoh misalnya mereka menggunakan pricing strategi. Jadi, oke, Anda tidak tahu kira-kira pemain yang lain itu apakah dia akan merubah harga atau tidak. Nah, contoh misalnya airline industry pricing ya. Kemudian Carnot model ini diperkenalkan oleh Carnot, jadi Anthony Carnot. Jadi kalau Nash Equilibrium diperkenalkan oleh John Nash, Prisoner Dilemma diperkenalkan oleh Albert W. Tucker. Nah, Carnot model ini di mana perusahaan berkompetisi by choosing output quantity simultaneously. Jadi dia menentukan kuantitas output secara simultan dengan mengasumsikan bahwa uh, quantity output dari pesaing kita itu adalah sama. Misalnya contoh teman-teman, kita menghasilkan 10, kita juga berasumsi bahwa pesaing kita menghasilkan 10 misalnya. Nah, biasanya bisnis aplikasi yang dipakai itu adalah oligopoly competition di mana perusahaan berusaha membalance antara output level untuk menciptakan yang disebut dengan optimize profit atau keuntungan secara maksimal.
Contoh misalnya semen industri di Indonesia itu selalu membalance atau menyeimbangkan antara produksi dan volume serta keuntungan mereka. Kemudian kita juga bisa mengenal game teori model lain seperti Bertrand model, di mana perusahaan berkompetisi untuk undercutting prices dengan mengasumsikan bahwa harga dari kompetitors itu tidak akan berubah. Jadi ini akan membawa pada persaingan harga. Ini biasanya dalam bisnis strategi itu kita menerapkan price competition di mana perusahaan itu berkompetisi secara sangat agresif untuk supaya membuat customers ini mau memilih mereka. Contoh mungkin misalnya di sektor fast food ya. Kayak Anda lihat KFC, McDonald's, Texas itu persaingan harganya luar biasa. Kemudian ini diperkenalkan oleh Joseph Bertrand. Kemudian berikutnya adalah stackable model ya, satu perusahaan, one firm leader itu menentukan outputnya terlebih dahulu. Kemudian perusahaan lainnya itu mengikuti dan merespon dari output tersebut. Nah, biasanya stackable model ini mengikuti eh, penguasa pasar. Jadi disebut dengan market leadership. Jadi penguasa pasar ini akan mendominasi output dulu. Jadi setelah kita tahu outputnya perusahaan gede ini, baru kita kemudian mengikut. Seperti contohnya Apple itu akan lebih awal merilis ya produk yang inovatif untuk menentukan benchmark dari pasar seperti apa. Ini diperkenalkan oleh Heinrich von Stackbor ya. Kemudian kita lihat teman-teman persaingan berikutnya, game teori berikutnya ada kita kenal dengan istilah zero sum game. Jadi zero sum game ini juga banyak dipakai di dalam hubungan internasional juga mengatasi untuk menganalisa politik. Jadi situasi di mana suatu keuntungan satu pihak itu eh, sama dengan kekurangan atau ruginya pemain lain. Jadi eh, net outcome-nya is zero. Jadi biasanya dalam bisnis application ini, jadi zero sum game ini diperkenalkan oleh John von Neumann. Jadi biasanya dalam bisnis aplikasi kita menentukan berdasarkan misalnya competitive bidding. Jadi suatu perusahaan memenangkan hasil, sementara ya perusahaan lain itu gagal ya. Coba Anda lihat misalnya bidding ketika ada let's say Anda mau beli pesawat misalnya. Hanya satu yang bisa beli karena produknya cuma satu. Jadi hanya satu pemenang yang lainnya bahasa kalah ya. Kemudian contoh misalnya companies yang berkompetisi untuk mendapatkan juga kontrak pengadaan dari pemerintah. Kemudian yang ketujuh teman-teman repeated games. Jadi pemainnya itu berinteraksi melalui multiple times atau berkali-kali. Mereka akan cenderung melakukan kerjasama atau melakukan punishment strategi. Biasanya bisnis strategi yang dilakukan adalah meningkatkan brand loyalty, loyalitas pada brand. Jadi perusahaan itu menggunakan interaksi yang berulang untuk menjaga hubungan dengan customers mereka, seperti contohnya frequent flyer program pada perusahaan pesawat terbang ya atau airlines industry. Tokoh yang memperkenalkan ini adalah Robert Axelrod. Kemudian Axelrod juga memperkenalkan game theory model yang disebut dengan tit for tat strategy, di mana perusahaan begin and subsequent move mirror the opponent's previous action, reward and punishment. Jadi sebenarnya perusahaan ini mulai ya melakukan langkah sedikit demi sedikit untuk memberikan respon terhadap langkah pesaing kita. Pesaing kita biasanya yang dilakukan dalam bisnis itu melakukan strategic partnership. Jadi jika misalnya kompetitors kita itu melakukan partnership dengan perusahaan lain, maka yang harus kita lakukan adalah juga melakukan partnership dengan perusahaan lain. Jadi biasanya dalam case ini kita lebih fokus pada bagaimana kita membentuk kooperasi jangka panjang. Misalnya contoh teman-teman adalah strategic partnership antara suppliers dan manufacturers. Jadi biasanya kalau Anda ingin membuat perusahaan pesawat terbang, Anda tidak bisa mengganti suppliers itu frequently. Jadi memang Anda harus membuat yang disebut dengan strategic partnership. Karena supaya sebelum eh, apa namanya ini terutama pada sektor yang pemainnya sedikit ya, suppliernya sedikit. Contoh misalnya dalam industri pesawat terbang yang memproduksi engine-nya, misalnya Rolls-Royce Phantom, hanya itu saja. Jadi kalau misalnya Anda tidak membuat partnership dengan mereka lebih dulu, perusahaan lain juga akan membuat partnership. Jadi Anda kalau mau memenangkan persaingan itu harus benar-benar bisa memotong kira-kira pesaing Anda apakah dia akan mengambil langkah ini atau tidak. Kemudian berikutnya adalah the battle of sexes. Jadi
coordination game di mana kedua pemain itu memilih untuk bekerja sama, tetapi have a different preferences. Mereka preferensi yang berbeda dan hasilnya berbeda. Nah, biasanya ini yang dilakukan dalam bisnis strategi itu melakukan yang disebut dengan product development melalui joint venture di mana partners itu harus setuju dengan strategi yang dipakai. Nah, ini diperkenalkan oleh masih dengan Nash ya. Kemudian contoh misalnya Sony Ericsson berkolaborasi dalam mobile phones. Nah, berikutnya teman-teman adalah chicken game. Saya tadi sudah jelaskan jadi skenario di mana dua pemain itu maju bersama dan bisa menyebabkan collision atau tubrukan ya di mana eh, itu pasti satu pemenang yang lainnya itu pasti kalah. Ya, nah yang chicken game ini ada very risky competitive strategy. Jadi perusahaan itu berusaha berkompetisi secara sangat agresif dan kalau dia kalah dia bisa kemungkinan besar kehilangan permainan atau sama sekali rusak dia atau hancur dia dalam persaingan tersebut. Misalnya contoh misalnya Tech Firm yang mengeluarkan produk secara terus-menerus kayak iPhone and Galaxy, ya iPhone Samsung Ultra itu ya Samsung Note dengan iPhone tuh mereka tuh pesaing itu benar-benar menggunakan model yang disebut dengan chicken games. Nah, dia perkenalkan adalah Thomas Selling. Nah, ini adalah game teori. Berikutnya kita lihat game teori berikutnya adalah mix strategi by Nash Equilibrium. Masih pendekatannya John Nash. Jadi mix equilibrium ini mix strategi Nash Equilibrium ini adalah repeated games atau game yang dipakai secara berulang-ulang di mana players ini secara random menentukan strategi untuk menjaga lawan kita itu supaya mereka tidak bisa memprediksi langkah kita. Nah, yang kita lakukan biasanya dalam bisnis itu melakukan strategi advertising. Jadi firms itu kadang-kadang mengeluarkan iklan tiba-tiba gitu. Mereka tidak bisa menentukan langkah kita seperti apa. Bisa contohnya dalam bisnis airline ya, itu Anda bisa tiba-tiba lihat, oh ada promosi gitu. Kemudian dua, Hak Dove Game ya, diperkenalkan oleh John Maynard. Nah, John Maynard ini eh, mengeluarkan game eh, yang disebut dengan Hak Dove Game. Jadi John Maynard Smith ini memperkenalkan satu model di mana pemain memilih antara aggression yang disebut dengan hawk dan cooperation yang disebut dengan dove. Jadi membalance antara risiko dan reward. Nah, seperti misalnya contoh teman-teman strategi bisnis yang bisa dipakai adalah market entry decision, di mana membalancing antara ekspansi yang agresif dengan sharing pasar. Contoh misalnya e-commerce players, kita bisa bagi dividing misalnya regional dominance kayak Tokopedia ya. Tokopedia itu dia highly segmented on electronics, ya while misalnya Shopee dia lebih beragam. Kemudian ultimate game ya di mana satu players itu berusaha untuk membagi sumber daya, the others itu bisa menerima atau menolaknya. We rejection meaning tidak ada satupun yang mendapatkan manfaat. Ini perkenalkan oleh Warner Golf. Jadi misalnya salary negotiation di mana perusahaan menegosiasi terms dengan employee. Biasanya ini contohnya adalah executive salary package partnership with suppliers. Biasanya gajinya berapa ya. Dan biasanya juga dalam game ini Anda bisa lihat bagaimana perusahaan itu berusaha merebut untuk apa namanya itu top leader gitu ya. Jadi kalau Anda lihat misalnya dia habis dari Google nih CEO-nya, biasanya itu akan diperebutkan mau masuk kemana. Kemudian a War of Attrition ya, diperkenalkan masih oleh John Maynard Smith itu di mana pemain berkompetisi untuk enduring the cost untuk memenangkan permainannya. Jadi the player yang bisa bertahan lebih lama itu adalah yang pemenang. Biasanya strategi bisnis yang dipakai adalah long term price war, di mana perusahaan betul-betul tuh dia harus bisa menahan rugi rugi dulu ya. Kalau mereka tidak bisa menahan mereka rugi, misalnya dalam beberapa bulan, beberapa tahun, karena mereka harus rugi supaya bisa bertahan di pasar itu dan bisa melakukan market expansion supaya mereka bisa mendominasi pasar. Kalau mereka tidak bisa, mereka akan hilang dari persaingan. Contoh misalnya Anda lihat Shopee ya, banyak gitu e-commerce di Indonesia itu sebenarnya rugi, tapi bertahan sedemikian rupa supaya market share-nya tumbuh karena strategi mereka itu jangka panjang. Kemudian teman-teman next word externality, jadi nilai dari produk itu naik ketika lebih banyak orang yang memakainya dan ini akan membawa pada dominasi
pasar misalnya digital platform. Nanya absen nih. Sorry. Baik ya teman-teman. Jadi saya sudah lupa tadi kita di mana. Baik, kita lanjutkan ya. Jadi network personality kita bisa lihat contoh tadi ya, misalnya GoPay dan OVO Digital Payment. Kita lihat pemainnya mulai kelihatan ya, kayak misalnya GoPay udah kelihatan sebagai winner. Eh, Nah, ini memang butuh time yang cukup panjang ya. Kemudian backward introduction, jadi solving sequential games dengan mengantisipasi gerakan mendatang ya. Contoh misalnya kita tahu nih pesaing kita melakukan strategi bisnis, tapi kita harus juga mengantisipasi kira-kira pesaing kita itu langkah ke depannya seperti apa. Kalau mereka mengambil kebijakan tersebut, kita kira-kira untuk mengatasinya, apakah kita mundur dulu dari persaingan, baru maju ke kemudian. Nah, ini kayak main catur ya. Biasanya yang dilakukan itu dalam bisnis itu melakukan merger dan akuisisi, jadi perusahaan mengkalkulasi long term hasil jangka panjang dari akuisisi tersebut. Contoh misalnya Facebook mengakuisisi Instagram dan WhatsApp. Ini diperkenalkan oleh Reinhard Shelton. Nah, sekarang kita lihat pembahasan berikutnya teman-teman. Jadi kita sudah membahas 16 game teori, terutama dalam persaingan bisnis. Sekarang kita membahas tentang framework Five Forces Analysis. Sebenarnya Five Forces Analysis itu secara sederhana kita bisa gunakan untuk melihat competitiveness dari industri tersebut dan competitiveness dari perusahaan tersebut. Nah, sebagai background awal teman-teman, jadi Five Forces Analysis ini di-develop oleh Michael Porter. Jadi beliau adalah profesor dari Harvard Business School dan mempublikasikan karya beliau di tahun 1979 yang berjudul How Competitive Forces Shape Strategy dan dia publish di Harvard Business Review. Jadi framework ini adalah tools yang digunakan untuk menganalisa competitive forces yang membentuk suatu industri dan menentukan kira-kira keuntungan potensi keuntungannya seperti apa. Jadi ini membantu bisnis untuk bisa memahami dinamika pasar dan bagaimana kekuatan eksternal itu akan mempengaruhi strategi dan posisi pasar. Jadi Porter Five Forces ini berdasarkan pada premises bahwa kompetisi dalam industri itu tidak hanya berdiri sendiri tetapi juga ditentukan oleh competitors, tapi juga ditentukan oleh faktor-faktor eksternal yang bisa mempengaruhi pasar. Nah, Five Forces ini Five Forces Analysis ini bisa membuat perusahaan itu untuk mengakses sifat alami dari kompetisi dan pasar, kira-kira keuntungannya akan di mana, memahami elemen-elemen yang berbeda ketika perusahaan tersebut berinteraksi satu sama lain. Jadi yang teman-teman ada 5 aspek dalam apa namanya eh, five forces analysis. Jadi yang pertama adalah rivalry among existing competitors ya. Nah, apa yang dimaksud dengan rivalry among existing competitors ini atau persaingan antara pemain yang sudah ada? eh, jadi melihat kira-kira dalam sektor industri ini kira-kira pemainnya sudah berapa ya. Misalnya kalau kita lihat industri eh, pesawat terbang, kira-kira udah berapa pemainnya. Kita lihat dulu berdasarkan kira-kira kompetitorsnya, kemudian diversity of competitors, kemudian industri konsentrasinya. Kemudian apakah kompetitor kita itu tumbuhnya lebih cepat atau tidak? Perbedaan kualitasnya, brand loyalty, kemudian barriers to exitnya seperti apa dan switching cost-nya seperti apa. Nah, setelah rivalry among existing competitors, kita juga melihat berdasarkan dari ancaman pendatang baru. Nah, ancaman pendatang baru ini dilihat dari barriers to entry, apakah sektor ini mudah untuk masuk, mudah untuk keluar, skala ekonominya seperti apa, loyalitas brandnya seperti apa, kemudian modal yang dibutuhkan berapa, kumulatif experience seperti apa. Misalnya contoh bisnis yang membutuhkan kumulatif experience itu seperti misalnya pertambangan, teknologi dan sebagainya, kemudian kebijakan pemerintah, akses terhadap distribution channels dan switching cost. Nah, setelah threat of new entrants, kita lihat juga adalah bargaining power of buyers. Jadi kekuatan bargaining dari eh, apa namanya pembeli ya. Jadi
Apakah pembeli ini punya kekuatan untuk menawar misalnya? Apakah mereka punya posisi yang bagus gitu? Kita bisa lihat dari number of customers, kemudian jumlah pembelian dari customers tersebut, perbedaan kita dengan competitors, kemudian price sensitivity-nya seperti apa. Misalnya kalau kita naikkan harga, apakah mereka akan merubah pembelian mereka, jumlah pembelian mereka dan sebagainya. Kemudian buyer's ability to substitute, apakah pembeli itu bisa mengganti barang kita dengan barang yang lain. Kemudian apakah mereka punya informasi yang cukup dan switching cost-nya. Kalau mereka pindah ke produk lain, apakah lebih murah atau lebih mahal. Nah, setelah bargaining rivalry among existing competitors, set of new entrants, and bargaining power of buyers, berikutnya adalah kita harus melihat ancaman dari produk substitusi. Jadi produk substitusi ini terdiri dari berapa jumlah produk yang bisa mensubstitusi produk kita. Jadi barang kita itu apakah bisa diganti dengan produk lain. Kemudian kecenderungan pembeli bisa mengganti produk kita, misalnya nih, kalau Apple itu kan iPhone itu kan produknya banyak ya, mobile phone itu produknya banyak. Apakah dengan merubah harga orang kemudian akan pindah ke produk lain, kemudian relative price performance dari substitute, kira-kira barang pengganti itu apakah lebih murah atau lebih mahal dan sebagainya. Kemudian perceived level produk diferensiasi dan switching cost. Dan yang terakhir teman-teman adalah bargaining power of suppliers. Nah, bargaining power suppliers ini harus melihat berdasarkan jumlah dan size of dari supplier, apakah suppliernya banyak, ya, apakah single supplier, kemudian keunikan dari setiap produk supplier tersebut. Misalnya hanya supplier ini yang bisa memberikan produk misalnya Gorilla Glass dan sebagainya. Kemudian focus company ability to substitute. Misalnya kita bisa mengganti supplier sini dengan dari suppliers lain. Nah, inilah yang disebut dengan framework of five versus analysis. Teman-teman, sekali lagi kalau Anda pengen mengetahui probability dari profitability dari perusahaan, Anda mau tidak mau harus bisa menggunakan pendekatan five versus analysis ini. Nah, berikutnya teman-teman, kita akan berpindah pada pembahasan which is quite important to be basically talking in this pertemuan, yakni kita membahas tentang public opinion, agenda setting, dan public policy. Teman-teman, jadi kalau kita bicara tentang public opinion, pada bagian awal di kelas kita sudah banyak membahas ya. Jadi public opinion itu secara sederhana adalah pandangan, sikap kita atau persepsi kita terhadap persepsi dari publik terhadap spesifik isu tertentu ya, atau isu-isu tertentu. Kemudian ini bisa mempengaruhi public policy decision atau kebijakan publik ya. Jadi opini publik ini akan sangat berpengaruh terhadap kebijakan publik atau public policy. Jadi harus melihat dulu animo masyarakat ini seperti apa. Nah, sekarang contohnya misalnya kebijakan ya untuk mendukung atau mencabut subsidi BBM. Jadi biasanya untuk kebijakan mencabut dan bahkan menambah subsidi BBM itu biasanya harus melihat dulu respon dari publik. Kira-kira publik ini akan menerima atau tidak. Untuk banyak case yang terjadi ya kayak misalnya Tapera, kemudian kenaikan PPN 12% dan sebagainya itu kita lihat dulu. Misalnya pemerintah itu akan melihat kira-kira reaksi masyarakat seperti apa. Kalau misalnya very negatif itu mereka akan mengeluarkan disebut dengan agenda setting. Kira-kira supaya ketika kebijakan tersebut secara forceful atau misalnya harus tetap dilaksanakan, maka mereka akan berusaha menciptakan disebut dengan agenda setting. Bagaimana mereka bisa menyampaikan, mempengaruhi publik dengan agenda setting yang mereka buat. Nah, agenda setting ini ya teman-teman adalah teori yang bisa menjelaskan bagaimana media atau aktor itu mempengaruhi public opini tadi ya. Jadi karena misalnya terjadi rejection dari publik, maka pemerintah itu mau tidak mau harus mengeluarkan pendekatan kepada publik agar mereka bisa didukung kebijakannya. Nah, jadi agenda setting ini sebenarnya secara sederhana kita bisa artikan adalah bagaimana pemerintah bisa juga perusahaan itu menstir opini publik agar mau sepakat dengan mereka. Nah, biasanya itu kalau dalam subsidi BBM misalnya media meng-highlight subsidi ini sebagai isu yang kritikal dan akan menjadi misalnya prioritas pemerintah. Misalnya juga contoh, misalnya pemerintah akan membuat narasi bahwa eh, dengan mengurangi subsidi BBM akan lebih bermanfaat misalnya untuk masyarakat yang lebih membutuhkan. Itu biasanya modelnya seperti itu. Kemudian berikutnya adalah kebijakan publik ya. Jadi kebijakan publik adalah kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk memecahkan masalah, untuk mencapai objektif tertentu dalam masyarakat. Bisa saja ya. Jadi kalau kita lihat dalam policy making,
Jadi kebijakan itu punya dua intention, teman-teman. Ada kebijakan yang sebenarnya di dalam teori kita kenal dengan eh, positive intended consequences. Jadi ketika kebijakan itu dibuat, hasilnya positif, ya, konsekuensinya positif. Tapi ada juga kebijakan yang modelnya itu adalah negative unintended consequences. Jadi kita mengambil kebijakan, tapi hasilnya itu negatif, tidak direncanakan. Nah, biasanya contoh misalnya dalam public policy itu pemerintah ya membuat kebijakan untuk membuang atau mencabut subsidi BBM dengan to reduce fiscal burdens untuk mengurangi apa namanya beban fiskal dan merealokasikan dana tersebut untuk sektor yang lebih produktif. Biasanya juga negatif unintended consequences itu bisa kita lihat ketika kita berikan insentif kepada perusahaan melakukan produksi overproduction dan tiba-tiba overproduction itu berdampak terhadap lingkungan seperti misalnya saja di polusi dan sebagainya. Nah, kita lihat teman-teman berikutnya. Jadi yang paling penting sebenarnya adalah kita memahami bagaimana penentuan agenda setting. Nah, agenda setting itu teman-teman ditentukan dalam 5 tahapan, yaitu tahapan pertama adalah mengidentifikasi masalah. Jadi contoh misalnya dalam subsidi BBM ini, pemerintah menyadari bahwa subsidi BBM ini membebani APBN dan tidak tepat sasaran, jadi lebih banyak dinikmati misalnya oleh masyarakat kaya. Nah, kita lihat dulu pemetaan, misalnya siapa aktor utamanya, ya siapa aktor yang terlibat, misalnya Kementerian Keuangan, Kementerian SDM dan Bappenas yang mempengaruhi kebijakan ini adalah defisit APBN, kebutuhan pengalihan anggaran ke sektor produktif. Kemudian bagaimana kita membikai isu ini atau bagaimana kita memframing, ya. Jadi kita misalnya pengambil kebijakan itu akan coba mengidentifikasi dulu. Jadi pembekaian isu framing ini adalah isu subsidi BBM ini dibingkai sebagai masalah besar. Jadi penghapusan akan mendukung pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan. Dia tuh di framing dulu seperti itu. Jadi siapa yang dilibatkan misalnya media massa, think tank dan akademisi. Ada faktor pendorongnya, misalnya pendorongnya dan pengaruhnya bisa dari data, analisis akademik serta peran media untuk membangun opini publik. Jadi teman-teman ini penting ya. Jadi kita mengidentifikasi masalah, kemudian pembekaian isu dan framing, kemudian mobilisasi dukungan. Jadi pemerintah menggandeng berbagai pihak, termasuk misalnya masyarakat sipil, akademisi, dan lembaga internasional untuk mendapat dukungan. Jadi aktor utamanya kita bisa lihat lembaga internasional seperti misalnya Bank Dunia, akademisi, masyarakat sipil, dan pemerintah daerah dan faktor pendorongnya misalnya rekomendasi internasional, dialog publik, dan tekanan lembaga donor. Kemudian hal keempat yang dilakukan dalam agenda setting adalah teman-teman penempatan isu ke agenda kebijakan. Jadi isu subsidi BBM ini menjadi prioritas nasional dan Anda bisa melihat pernyataan resmi misalnya dari pembahasan publik. Anda akan lihat muncul tuh pejabat-pejabat yang kemudian muncul secara bersama mengeluarkan statement mereka. Itu presiden, seperti kabinet, DPR, dan sebagainya. Jadi keputusan politik dari eksekutif eh, regulasi melalui Perpres ya faktor pendorongnya ya. Kemudian terakhir adalah implementasi dan evaluasi. Jadi setelah dari fase 1, 2, 3, 4, dan 5 kebijakan itu kemudian diterapkan dan dampak sosial ekonominya dipantau ya. Kira-kira kebijakan itu setelah dilakukan dampaknya seperti apa, kemudian dana subsidi itu dialihkan ke program yang lebih targeted, misalnya sosial infrastruktur, aktor utamanya misalnya pemerintah, eksekutif, dan masyarakat. Kemudian faktor pendorongnya atau pengaruhnya bisa dilihat pada dampak harga barang dan jasa, kemudian evaluasi keberhasilan program, pengalihan anggaran seperti misalnya KIS infrastruktur. Nah, ini adalah tahapan agenda setting ketika Anda nanti bekerja di perusahaan atau bekerja di pemerintah. Inilah tahapan agenda setting yang harus Anda buat. Pertama adalah mengidentifikasi masalah, kemudian bagaimana Anda membingkai masalah tersebut, framingnya, Anda bisa framing itu negatif atau positif, bagaimana Anda mengajak orang untuk mendukung ya framing tersebut atau mobilisasi dukungan, bagaimana kemudian Anda menempatkan isu dalam agenda kebijakan, serta terakhir adalah bagaimana implementasi dan evaluasi dari kebijakan tersebut. Teman-teman, inilah pembahasan kita pada pertemuan ke-14. Silahkan jika ada pertanyaan. Jika tidak, saya izin untuk melanjutkan penjelasan kita tentang ujian. Jadi, ujian itu akan dilakukan UAS ya. Itu akan dilakukan dengan model yang sama ketika Anda melakukan UTS. Jadi Anda skemanya persis sama, mungkin subjektif teorinya berbeda. Kedua adalah Anda diwajibkan untuk memakai teori yang sudah dibahas setelah UTS. Jadi Anda
sudah tidak diperkenankan menggunakan teori yang dibahas sebelum UTS. Jadi silakan Anda memakai teori yang sudah dibuat atau sudah diajarkan setelah UTS. Dan tolong keragaman teorinya tidak sangat sederhana ya, seperti kemarin saya melihat terlalu banyak yang menggunakan teori kontrak sosial dan itu pun sangat sederhana. Jadi kita belajar banyak teori, tolong itu dipakai. Kemudian yang kedua adalah teman-teman syarat dari UTS itu Anda harus menyertakan salah satu teori yang disebut dengan game teori untuk menganalisa kasus. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Silahkan teman-teman sebelum saya menutup pertemuan kita pada malam hari ini. Miss mau bertanya, Silahkan. berarti untuk UAS-nya itu kita harus ngaitin dua teori ya, Miss. Maksudnya satu teori itu untuk game teori dan satu lagi teori yang udah Miss jelaskan setelah UTS gitu ya, Miss. Sebenarnya begini, bukan satu dua teori ya, tapi yang jelas adalah game teori harus dimasukkan di situ jika Anda eh, mungkin saya sederhanakan begini, Anda harus menggunakan tiga teori berbeda. Satu teori yang harus masuk di dalam pembahasan ini adalah game teori. Jadi silakan Anda pilih dua teori lain untuk membahas itu tersebut. Anda boleh memilih dari berbagai 16 game teori tersebut ya. Kira-kira Anda mau pakai game teori yang mana? Apakah sudah jelas? Masih sedikit bingung, Miss, maaf. Jadi Anda dibebaskan untuk memilih tiga teori. Tapi dari tiga teori itu, satu teori yang wajib Anda pilih adalah game teori. Game teori itu kan ada 16 turunan game teori. Jadi silakan Anda pilih satu, dua, atau tiga dari game teori tersebut. Kira-kira udah paham belum? Oke, baik, Miss. Berarti dari turunan game teorinya itu ya, Miss? Ya, ya. Karena kan Anda nggak bisa memakai semua game itu kan, karena 16 game teori. Kalau memakai semua itu terlalu panjang jadinya. Tapi Oke. setelah game teori, Anda harus memilih dua teori lain. Oke, baik, Miss. Oke. Ada lagi teman-teman? Oke, kalau sudah tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Semua rekamannya akan saya upload di YouTube ya. Silakan Anda bisa mengaksesnya nanti di sana. Selamat malam semuanya. Terima kasih banyak pada waktunya dan have a very good night. Merry Christmas and Happy New Year. Sampai ketemu pada tahun depan ya. Bye everyone.